Sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM melaksanakan kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE obat dan makanan bersama anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu 23 Maret 2025 di Desa Bakung dan Desa Tlogo, Kabupaten Blitar. Untuk sosialisasi yang berlokasi di MTS Ma'arif Bakung, Kecamatan Udanawu, dihadiri anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi SPD MH, pengawas farmasi dan makanan ahli Madya Balai POM Surabaya Rini Wulansari SSI Apoteker, dan Ketua Tim Fungsi Informasi dan Komunikasi Balai POM di Kediri Dian Reni Agustina S Farmasi Apoteker. Semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam merawat diri, semakin tinggi pula tingkat daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis kosmetik. Tidak jarang ditemukan pemilik produk kosmetik overklaim dengan tujuan agar masyarakat tertarik. Hal inilah yang disampaikan oleh anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi. Ia menegaskan kepada masyarakat untuk jeli dalam memilih kosmetik, meskipun banyak oknum yang menawarkan produk. Terus kaulo mewakili panitia lokal ngaturaken Gupan Nur Mbak Nur saking BPOM Mbak yang telah memberi program kepada kami semua, sehingga dalam program ini kami bisa mengerti tentang kesehatan, tentang makanan bergizi, sehingga ke depan insya Allah dengan pengalaman ini, ilmu ini, kami bisa meningkatkan pola makan kita lebih sehat. Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih, juga permintaan maaf apabila dalam pelaksanaan siang hari ini
Wis grotal kratul nggih sawangane engko magrib jam 6 jam 6 niki pun pucet niki nggih. Kemudian sakniki lah khususnya ibu-ibu sing biasane sinten niki sing damel kosmetik. Kabeh damel niki. Wow, sampai bapake dompete trepes nggih. Bapak Ibu kalau beli kosmetik juga harus ada izin BPOM-nya, nggih. Beberapa produsen nun sewu banyak yang ditangkap, ditahan, termasuk siapa kemarin ya? Siapa Bu? Zaukia atau siapa namanya ya? Nggih. Itu ya termasuk ada Nikita Marzani, nggih, dan ada Saulia Zakuya atau siapa itu ya. Nah, itu karena Sela Zakuya itu kosmetiknya mengandung bahan merkuri, Pak Ibu. Bahan merkuri itu bisa menyebabkan apa Pak Nur? Kalau didamel terus-terusan, kulit kita jadi rusak, gosong-gosong malahan. Malah bojo jenengan wedi malahan nggih. Nggih. Pertama glowing, tapi setahun malah gosong-gosong. Ki jane bojoku apa grandong ngono kaget nggih. Lah, harus ada izinnya. Carane roh izine piye Pak Nur? Mengke diterangkan beliau-beliau. Ngoten nggih? Paham nggih Pak Ibu nggih? Lah, berikutnya tadi makanan sudah, nggih. Terus kosmetik. Nah, kula nyenggol kaitannya obat-obatan. Pil setelan. Pirsa pil setelan teng warung-warung, teng toko. Stop beli pil setelan. Nggih. Wong teng puskesmas nggih murah meriah. Bapak Ibu. Karena apa? Minum obat kimia tanpa resep dokter, resep mantri, tanpa resep dari bidan dan lain-lain itu berbahaya. Nggih, banyak sekarang kasus gagal ginjal, ginjale jebol goro-goro dino-dino ngombe pil setelan. Awak linu-linu ngunjuk pil setelan, lara untu pil setelan, sirah mumet, darah tinggi pil setelan. Berbahaya Bapak Ibu. Karena apa? Sing warnane kuning, sing ijo, sing abang, awake dhewe gak eruh. Itu kandungannya apa kan mboten ngertos. Kok gek dihapusi engko sing abang bae obat tikus barang kan bahaya Bapak Ibu. Paham nggih? Aja mburu murahe Bapak Ibu. Nuwun sewu, jenengan lek awake dhewe mung ngendelne murahe, nuwun sewu niki. Dawuhipun para yai, berarti awake dhewe niku mboten ngajeni Gusti Allah. Nuwun sewu, jenengan napa purun, Pak? Jantung jenengan dituku 1 miliar purun. Mboten purun, Pak. Nggih, paru-paru jenengan dituku 500 juta purun. Mboten purun. Lah kok regane lho, kok 1 miliar, 10 miliar mboten purun. Pengingine panjang umur sehat berkah. Leres mboten? Kok mung diregani pil setelan regane 3.500 napa 4.000. Berarti awake dhewe sing kliru. Paham Bapak Ibu? Nggih, niku sing terakhir kaitannya jamu tradisional. Jamu tradisional nggih ngoten. Jamu tradisional lek diunjuk glenggeng ning awak rasane guwobyos enteng pewadang biar linu-linu ilang niku malah salah. Loh, Pak Nur jamu kan berarti kan cespleng Pak Nur diunjuk langsung krasa salah. Karena jamu itu cara kerjanya mboten langsung cespleng. Sing jamu sing natural, sing asli empon-emponan, biji-bijian akar-akaran, sing oyot saking godhong-godhongan. Niku krasane khasiate lek wis 2 dina 3 dina diunjuk. Lek langsung diunjuk, langsung krasa niku sanes natural herbal atau jamu, tapi itu ada obat kimianya Bapak Ibu atau ada BKO, bahan kimia obat. Nggih, maka tidak heran banyak dokter yang cerita pasiennya gagal ginjal gara-gara apa? Sering ngombe jamu sing awake gobyos enteng. Mengke lek mboten ngunjuk niku rasane awake lungkrah lesu kaya kecanduan.
Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, edukasi, dan informasi atau KIE diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang produk obat dan makanan yang berkualitas serta memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu. Dengan demikian akan tercipta budaya masyarakat yang peduli dalam mengkonsumsi obat dan makanan aman. Saat memaparkan materi di Kecamatan Udanawu, Dian Reni Agusta, perwakilan BPOM Kediri, menyatakan bahwa masyarakat perlu mengikuti pedoman BPOM dalam memilih produk konsumtif, yaitu cek klik, kemasan, label, izin edar, terutama kadaluarsa. Masyarakat harus jeli untuk menghindari penggunaan atau mengkonsumsi produk yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Ini berlaku dalam produk pangan olahan, obat-obatan, Ini berlaku dalam produk pangan olahan, obat-obatan, maupun kosmetik. Nah, ceklik, yang pertama nopo Bapak Ibu? Kemasan. Nah, ini dia. Pertama adalah kemasan. Pastikan bahwa ketika kita membeli obat atau makanan itu kita cek nggih kemasannya. Kemasannya tasik utuh nopo mboten gitu nggih. Masih bagus apa sudah rusak gitu, kita cek bolong nopo mboten gitu. Kalau kita tumbas susu kental manis, dicek nopo Pak, kemasannya pripun? Kenapa nih? Masih bagus niku seperti apa? Lihat kadaluarsanya. Oh, nggih. Nopo dicek nggih kalenge niku tasik enten karate nopo mboten ngoten. Kalau tumbas snack pripun Pak? Dicek kemasan Bu. Nah, rusak sobek atau tidak? Sobek nopo mboten. Kalau biasanya niku lek tumbas snack kan kemasannya gembung nggih. Nah niku dicek kempes nopo mboten gitu. Kalau kempes berarti ada udara yang masuk. Nah ketika udara masuk itu bisa berpotensi membawa cemaran-cemaran seperti bakteri ngoten. Dicek riyen nggih kemasane. Terus kemudian nopo Pak? Ibu-ibu pinter niki. Label nggih. Dicek labelnya. Nah, di dalam kemasan niku enten label, enten tulisane nggih. Tulisane niku napa mawon? Nama produk, kemudian komposisi. Nah, di komposisi niku teng mriki enten sing alergi napa mboten? Alergi. Alergi napa? Alergi dompet kosong. Alergi napa, Pak? Duit. Dompetnya kosong ngoten sami Pak, kula nggih alergi lek dompetnya kosong. Nah niki nggih dicek di komposisi niku kadang enten tulisan yang dicetak tebal. Contohnya nopo? Telur, kacang. Ada beberapa orang yang alergi terhadap kacang-kacangan, telur. Nah, sehingga ketika kita membaca informasi di labelnya itu kita tahu, oh ini ada alergen, zat-zat yang membuat alergi, sehingga sebaiknya kita memilih produk yang lain. Nah begitu nggih. Kemudian napa? Izin edar. Nah untuk produk-produk izin edar, terutama makanan, izin edarnya niku enten yang dari Badan POM. Itu kodenya BPOM RI MD, BPOM MI, BPOM RI ML. Nah, kalau BPOM RI MD itu berasal dari dalam negeri, lokal gitu nggih. Kalau BPOM RI ML dari luar negeri, impor. Kemudian ada juga PIRT. Nah, PIRT niku dari mana izinnya? Dinas Kesehatan nggih. Kalau misalkan Bapak Ibu punya usaha makanan ingin mendaftarkan produknya untuk memperoleh izin edar, monggo bisa dipilih tergantung dari jenis makanannya. Kemudian yang terakhir nopo Bapak Ibu? Kadaluarsa, betul. Nah, pastikan nanti di labelnya itu kita cek nggih, ada tanggal kadaluarsanya. Dicek ketika kita mau membeli produknya itu apakah tanggal kadaluarsanya itu masih jauh, apakah sudah dekat
atau sudah melewati. Nah, itu kita cek dulu. Jangan sampai kita makan makanan yang sudah kadaluarsa nggih. Masyarakat juga diajak untuk turut serta dalam pengawasan obat dan makanan dengan berpartisipasi aktif dalam menyebarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan KIE ini kepada keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Badan POM bersama mitra kerja Komisi 9 DPR RI senantiasa selalu mengawal kebijakan pemerintah, termasuk dalam menjamin keamanan obat dan makanan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat agar menjadi konsumen cerdas sehingga mampu memilih obat dan makanan yang aman. Tak hentinya, Nur Hadi bersama mitra melaksanakan sosialisasi guna mencegah peredaran berbagai produk makanan olahan, kosmetik maupun obat yang tidak memiliki izin BPOM. Salah satunya yang dilaksanakan di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Dalam sambutannya, Nur Hadi selaku anggota Komisi 9 DPR RI mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih makanan dan obat-obatan. Ia menegaskan bahwa makanan yang masa kadaluarsanya masih lama aman dikonsumsi, namun masyarakat juga harus memperhatikan kemasannya serta memastikan bahwa produk tersebut telah diawasi oleh BPOM. Nur Hadi juga mengingatkan soal keamanan obat-obatan yang harus memiliki izin dari BPOM sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan. Tapi yang roti yang buatan pabrik, jenengan harus lihat dulu. Teliti dulu sebelum membeli, ya. Teliti dulu sebelum membeli, cek dulu, ya. Sudah mendekati kadaluarsa atau belum. Nah, salah satunya itu. Kalau kadaluarsanya tanggalnya masih jauh, expirednya masih jauh, aman. Termasuk kemasannya. Aja niku roti kesenengane jenengan, tapi lek kemasannya ketok wis bleke rada mlesek ya aja dituku, nggih. Itu Bapak Ibu kaitannya makanan, nggih. Kemudian nanti hal-hal yang lain dijelaskan oleh Bu Rini dan Bu Eni. Kedua, saya ngomong kaitannya dengan khususnya ibu-ibu biasanya pakai kosmetik, ya. Nah, akhir-akhir ini saya di Komisi 9 DPR RI kemarin sempat digerujuk para dokter, para produsen kosmetik yang memprotes adanya dokter detektif, ya, yang sempat viral, yang bukan wewenangnya menilai dan juga menganalisa dari produk-produk kosmetik yang beredar, tapi beliau mengumumkan di media sosial, ruamai sekali. Nah, akhirnya ada beberapa yang sampai ke ranah pidana, kemarin sampai ada Nikita Mirzani, ada Sela Saukia, ya. Dan itu sampai juga dilaporkan dan ditahan, Bapak Ibu. Artinya apa? Produk kosmetik pun kita juga harus pakai dengan hati-hati, Bapak Ibu. Pilih yang sudah ada izin edarnya, Bapak Ibu, ya. Jangan syukur murah dipakai. Yang kemarin ditahan itu ternyata terbukti kosmetiknya itu mengandung bahan merkuri, mengandung zat merkuri. Zat merkuri kalau dipakai secara terus-menerus akan ada efek samping pada kulit kita, malah gosong-gosong, jenengan pakai terus anak gosong-gosong malah garwane jenengan bojone jenengan kaget, sampai putih saya kok malah ireng kan, nah itu kosmetik. Lorong tuku pil setelan, kemudian pegelinu pil setelan, awak lungkrah lesu pil setelan, gergesi adem panas darah tinggi pil setelan. Bapak Ibu stop beli pil setelan, karena sesuai aturan Undang-Undang Kesehatan yang bisa meresepkan obat-obat kimia itu hanya dokter.
Mungkin kalau di Puskesmas baru ada bidan, mantri, ya. Nah, pel-pelan ini apakah yang warnanya kuning, hijau, merah, kita kan nggak tahu Bapak Ibu kandungannya itu apa. Ya, awake dhewe nulis sewu NWL tonggone, kono loro untu mari cespleng gitu, kita beli. Harganya murah, mungkin nggak sampai 5.000, tapi efek sampingnya Bapak Ibu luar biasa. Ya, bisa jadi liver, ginjal, ataupun organ tubuh kita lain yang kena imbasnya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, contoh, Bu, ini Bu Kopi, jantung jenengan dibeli 1 miliar diambil boleh nggak? Tidak, Pak. Nggak boleh. Ini Pak Walid, paru-paru jenengan dituku 2 miliar oleh nggak? Ansal. Betul asal. Oke, betul asal. Oke. Ini Pak Purwoji, liver jenengan dijoli mobil Alphard anyar oleh nggak? Barang. Artinya organ-organ tubuh kita ini tak ternilai harganya. Buatan Allah langsung. Lah mau lek loro mosok mau ditambahi 3.000 gitu. Berarti awake dhewe kula panjenengan mboten ngajeni Gusti Allah. Paham Bapak Ibu nggih? Niki juga hati-hati, harus ada izin edar BPOM-nya. Ya, biasanya kalau obat tradisional atau jamu tradisional TR BPOM nomor sekian-sekian. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Tidak jarang orang lumrah lesu, loyo, awara penak kabeh ngombe jamu, langsung padang jinglang awake gobios enteng. Justru kalau jamu diminum langsung berefek langsung cospleng berarti keliru. Bukan mantan Pak Nur. Karena cara kerjanya herbal, jamu yang natural, yang murni, ya, yang tidak ada campurannya bahan kimia obat, itu cara kerjanya pelan. 2-3 hari lagi krosok. Lek diminum langsung krosok itu pasti jamu tradisionalnya mengandung bahan kimia obat. Kalau diminum terus-menerus, ya mesaknya ginjalnya. Maka nggak heran ada beberapa orang yang minum jamu, ketergantungan jamu, ternyata jamunya nggak ada izin BPOM, malah ada kandungan kimianya, badannya bengkak, ternyata gagal ginjal. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya Balai POM Surabaya Rini Wulansari memaparkan tentang konsumen cerdas memilih produk pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. Melalui KIE ini, ia mengharapkan masyarakat lebih cerdas dan berdaya dalam memilih produk yang aman, terhindar dari berita hoax, serta menerapkan budaya keamanan pangan melalui cek klik, kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Bahwa Bapak Ibu sebagai masyarakat ini memiliki peran penting Bapak Ibu ya dalam membantu pengawasan obat dan makanan seperti itu ya. Tadi mulai dari Bapak menjadi tahu ya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata makanan ini nggak aman ya. Ternyata obat ini harus dibeli dengan resep dokter sehingga praktek-praktek yang awalnya praktek-praktek yang tidak aman yang merugikan Bapak Ibu lama-lama bisa hilang. Kenapa? Karena masyarakatnya menjadi pinter-pinter kritis gitu loh ya. Misalkan jualan bakso atau jualan apa yang mengandung borak misalkan ya. Karena misalkan masyarakat menjadi kritis kok tidak membeli atau kok makanannya terlalu berwarna mencolok, masyarakat tidak membeli. Akhirnya lama-lama pikir ya, kenapa kok produk saya nggak laku misalkan. Nah harapannya ke arah sana ya Bapak Ibu, sehingga mereka bisa mengubah praktek-praktek produksi atau jualan yang semula tidak aman menjadi aman untuk kita semua. Kita lihat bedanya, kalau obat tadi ada logo-logonya, jamu juga sama ada logonya Bapak Ibu. Nah ini ya, misalkan logonya itu. Nah jamu, kalau jamu ini ada lingkarannya, Bu kelihatan Bu? Nah kalau ini kelihatan Bu? Kelihatan. Nah ini ya, jadi ini juga sama digolongkan berdasarkan logonya juga. Kalau logonya daun kayak gini nih jamu herbal ya.
jamu herba, jamu penggolongannya, istilahnya jamu. Jamu itu adalah jadi khasiatnya hanya berdasarkan data empiris. Jadi warisan dari nenek moyang begitu ya. Tapi kalau obat herba terstandar, ini bahan bakunya sudah distandarisasi. Jadi sudah diekstraksi, misalkan bagian apa nih dari daun ini yang berkhasiat, nah itu diekstraksi, diambil zat aktifnya saja begitu. Kemudian sudah dilakukan uji preklinis. Kemudian satu lagi yang lebih tinggi tingkatannya adalah fitofarmaka. Fitofarmaka ini sama seperti ini, jadi kayak bintang gini tapi dia bulat ya. Kalau ini cuma 3 ya Bu ya. Kalau fitofarmaka membentuk lingkaran. Nah kalau fitofarmaka itu lebih tinggi lagi karena bahan bakunya tadi sudah diekstraksi, distandarkan, produk jadinya pun sudah distandarkan. Kemudian sudah dilakukan uji preklinis dan klinis. Jadi lebih tinggi ya tingkatannya begitu. Silahkan sama-sama amannya bagi Bapak Ibu semuanya. Yang penting harus dicek ada izin edar dari dan POM-nya ya. Pak Jenal, kenapa kalau kita sering-sering minum pil setelan ini berbahaya bagi kondisi tubuh kita? Ya karena yang disampaikan adalah mengandung bahan kimia obat. Jadi kalau minum tanpa resep, itu berbahaya nih. Contoh apa nanti? Organ tubuh yang kena apa contoh? Ginjal yang paling. Oh ginjal yang paling ini ya, pasti kena efek ya. Tepuk tangan untuk Pak Jenal. Dengan dilaksanakannya kegiatan KIE ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat serta selalu menerapkan checklist, kemasan, label, izin edar, kadaluarsa dalam memilih produk obat dan makanan. Siji, loro, telu. Ingat Bepom, ingat checklist, cek kemasan, label, izin edar, kadaluarsa, matur nuwun, cair, manis. Tepuk tangan untuk kita semua. Sesuai yang disampaikan oleh para pemateri dari BPOM tadi, kita harus jeli dengan slogan dari BPOM, cek dulu kemasannya masih bagus apa enggak, labelnya, nah ya label kaitan keterangan dengan produk, I-nya izin edar, K-nya kadaluarsa. Kalau kadaluarsanya terlalu mepet ya jangan dibeli. Di lain itu memang ada produk-produk yang produk yang kemasan polos ya seperti kerupuk dan lain sebagainya, itu juga benar-benar jeli dalam membeli ya. Jangan sampai memilih produk-produk yang memakai bahan pewarna yang berbahaya. Bahan pewarna yang dari tekstil dipakai untuk makanan yang berbahaya. Juga bahan pengawet. Kami di sini melakukan sosialisasi dan edukasi terkait obat dan makanan. Harapan kami masyarakat di sini ya selama